Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin banyak anak muda bertanya, bagaimana saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memilih pasangan hidup, atau bagaimana saya mencari pasangan hidup saya. Nah, Alkitab memberikan kita gambaran di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, dalam kehidupan kita nggak bisa pungkiri bahwa kita memerlukan pasangan hidup. Kita memerlukan pendamping hidup. Bahkan orang membangun melalui perkenalan, melalui pacaran, dan dia kenal satu dengan yang lain. Dan dalam pacaran kita akan menemukan beberapa karakter yang berbeda. Ada orang yang mau diperhatikan, ada orang yang tidak peduli, ada orang yang hanya maunya saja diperhatikan, tetapi dia tidak mau memperhatikan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita mencari pasangan yang seimbang. Mencari pasangan yang seimbang berarti seimbang dalam emosional, seimbang dalam karakter, seimbang dengan pengenalan dengan Tuhan. Kenapa kita memerlukan orang yang kenal dengan Tuhan dengan benar menjadi pasangan hidup kita? Karena hanya orang yang sudah mengenal kasih Bapa dengan sempurna, dengan baik, dia bisa menjadi pasangan hidup yang terbaik. Dia bisa menjadi teman hidup yang terbaik. Karena ketika dia mengenal Bapa, dia mengenal Yesus, maka dia mengenal kasih itu. Ketika kasih itu menjadi dasar kita membangun sebuah hubungan, maka tidak ada dasar kita untuk membenci, karena kasih itu menyatukan. Nah, banyak pasangan juga kenapa tidak mengalami keseimbangan, karena pasangan itu seringkali mengandalkan egonya, seringkali mengandalkan kekuatannya, seringkali dia berjalan di dalam apa yang dia mau, bukan apa yang membangun bersama, bukan apa yang menjadi tujuan bersama. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, supaya kita menjadi seimbang, kita harus mengerti bahwa pasangan kita itu harus orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Ketika kita melihat pasangan kita, dia gairah dengan Tuhan, dia gairah beribadah, dia meluangkan waktunya untuk beribadah, maka percayalah dia akan menjadi pasangan yang terbaik juga, karena dia takut akan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang pasangan yang seimbang ini, percaya kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu kita sebagai yang mencari pasangan hidup, kita mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika dia percaya, maka dia bisa mengajarkan berbagai macam hal dalam hidup kita. Dalam membangun sebuah hubungan, karakter yang berbeda itu pasti kita temukan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Maka dari itu kita harus mendidik karakter kita atas dasar kasih, atas dasar kepercayaan kepada Tuhan. Karena ketika kita mendidik karakter kita, maka kita bisa menjadi pasangan yang seimbang. Dan di dalam keseimbangan itu harus ada kebenaran. Jadi pasangan yang seimbang itu adalah pasangan yang mendahulukan kebenaran, bukan curigaan. Ketika kita menjadi orang yang curiga dalam membangun sebuah hubungan, saya pastikan hubungan itu amburadul. Ketika kita lebih mendengarkan kata-kata orang dibandingkan dengan pasangan kita, maka dipastikan hubungan itu sedang tidak baik-baik saja, atau sedang mengalami krisis kepercayaan. Jadi dalam membangun hubungan harus percaya satu dengan yang lain, harus memberikan perhatian penuh atau memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan kita. Sebelum kita mencurigainya, kita harus menggali kebenaran. Jangan sampai ketika kita membangun hubungan, kita melupakan kebenaran. Jadi dalam membangun sebuah hubungan itu jangan mementingkan ego. Ketika egomu, maka hancurlah dasar yang sudah kita bangun. Jadi sebagai anak-anak muda, tetaplah membangun hubunganmu di atas dasar kebenaran, supaya kita menjadi pasangan yang seimbang. Dan di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa hubungan yang seimbang itu harus ada di dalam terang.
Di dalam teranglah kita bisa menunjukkan kasih, bukan di dalam kegelapan loh ya. Jangan sampai kita pacaran hanya memuaskan nafsu di gelap-gelapan, tetapi kita mendidik diri kita supaya kita menjadi pasangan yang dimana kita menyatakan terang itu. Kalau terang itu hadir, maka teranglah seluruh kehidupan kita, teranglah seluruh kehidupan pasangan kita, dan kita menjadi orang yang menghormati pasangan kita. Kita menjadi orang yang membawa pasangan kita bertumbuh, bukan semakin hancur. Jadi harus dibangun atas dasar yang terang. Ketika terang itu ada dalam kita, maka kita melihat pasangan hidup kita lebih jernih. Karena pasangan hidup itu seumur hidup dengan Anda. Gak bisa kita ganti, gak bisa kita bermain-main. Jadi sebelum Anda menentukan pasangan hidup Anda harus berdoa. Anda harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga doamu itu bisa dijawab oleh Tuhan. Kita belajar dari Kejadian 24, di mana Ishak mau mencari pasangan hidup, diawali dengan doa. Jadi perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, sehingga saudara menjadi pasangan yang seimbang. Tuhan memberkati.